Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Dirwan Suryo Sularto, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah etik dan pengelolaannya, tentunya etika profesi, ya, profesi dokter khususnya, di mana sebelumnya sudah ada perkuliahan mengenai apa itu profesi dan etika secara umum. Ya, slide pertama, ya. Jadi dalam kehidupan profesi, setelah memahami profesi ini ada pedoman etik dan keprofesionalannya diawali dengan etika profesi yang optimal, ternyata dalam perjalanannya kita akan mengalami permasalahan-permasalahan etik dalam menjalankan profesi. Di mana permasalahan etik dalam menjalankan profesi ini bukan melulu sebenarnya yang pokok bukan pelanggaran. Dimana orang bayangkan kalau orang masalah etik itu mesti pelanggaran. Oh, belum tentu. Masalah etik itu macam-macam, ya. Ada ketidakpastian etis, ada kesulitan dalam menerapkan etika, dan yang paling sering adalah masalah dilema moral atau dilema etik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan masalah etik, terutama terkait dilema moral. Baru kemudian kalau ada sesuatu hal yang terlanggar, barulah kita masuk wilayah pelanggaran kode etik, pelanggaran etika, yang sebenarnya lebih tepat pelanggaran kode etik, di mana kode etik ini seperti yang sudah kami jelaskan di kuliah sebelumnya adalah nilai-nilai moral yang ditulis dan disepakati oleh profesi itu sebagai bentuk kepantasan seorang anggota profesi itu harus berperilaku, bersikap seperti apa sebagai seorang profesionalisme, ya. Nah, seperti slide sebelumnya atau sebelum kuliah yang lalu sedikit saya ulang, ketika kita bekerja sebagai seorang profesi, khususnya profesi dokter misalnya, maka ada saatnya ketika itu kita mendapati masalah ketika memberi layanan. Nah, ketika ada masalah itu, mau tidak mau, kita harus mengurai masalah itu. Masalahnya ada di mana? Apakah hanya mencakup masalah etik saja, karena cakupannya cukup luas, atau ada hubungannya dengan disiplin, atau ada masalah hukumnya juga? Karena jangan sampai masalah itu karena kita tidak sadar kita melanggar ketiganya, ya. Nah, misalnya apa masalah itu? Masalahnya misalnya begini, yang sederhana saja. Ketika kita memeriksa seorang pasien, pasien bertanya kepada kita, kepada dokter, "Dok, sakit saya bisa sembuh tidak?" Kan pertanyaannya hanya bisa sembuh tidak, maka jawabannya hanya ya dan tidak. Pada keadaan tertentu bisa jadi penyakit itu tidak sembuh, tidak bisa disembuhkan secara teori medik, misalnya, ya. Misalnya pasiennya lanjut usia, menderita kanker apapun yang sudah metastasis, apakah kita akan secara medik akan mengatakan dia bisa sembuh? Tentu kan sebenarnya tidak. Tetapi life quality-nya bisa jadi ditingkatkan atau dipertahankan, tapi tidak mencapai kesembuhan. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah prihatin menderita begitu, tentu kita tidak bisa dengan jujur sekali mengatakan, "Tidak, Bu, Ibu tidak bisa sembuh." Kan tidak begitu. Nah, itu di situ ada masalah sebenarnya. Masalah diawali dengan masalah etika. Pertanyaannya, gimana kita cara menjawabnya supaya tidak mengecewakan si ibu? Apakah kita diizinkan bohong? Ataukah kita diizinkan menjawab dengan diplomatis? Atau bagaimana? Atau kita harus jujur, ibarat orang Jawa, lugu bloko suto gitu. Apa harus itu? Nah, inilah salah satu contoh problem yang kita hadapi. Sehingga kita harus bisa menguraikan. Kenapa harus bisa menguraikan? Harus bisa mengelola, karena kalau kita salah mengelola, bisa jadi keberlanjutan masalah etika ini bisa menjadi problem hukum di kemudian hari. Bagaimana slide sebelumnya atau kuliah sebelumnya, ada hubungan antara etika, disiplin, dan hukum yang itu kalau digambarkan secara linear, ini akan ada tahapannya. Tadi misalnya, ada pasien yang sakit, sangat menderita, kemudian kita ditanya, bisa sembuh tidak? Ya, kalau jawabannya hanya ya dan tidak, maka tentu kita akan berat menjawab. Ya, salah-salah pasien bisa lebih menderita, tahu nggak bisa sembuh. Tapi kalau kita tidak menjawab, "Ya, Bu, bisa sembuh,"
padahal kemungkinan sembuh tidak ada atau kecil, ya kita berarti seakan-akan berbohong. Ya, disinilah kemudian harus kita jaga. Misalnya yang lain adalah ketika pasien keadaan buruk, di UGD kondisinya buruk, kemudian kita mengatakan ini pasien datangnya kok sudah buruk Bu, terlambat kami menangani, padahal itu rujukan dari rumah sakit sebelumnya. Kalau kita mengatakan itu, keluarga pasien bisa punya persepsi bahwa rumah sakit sebelumnya terlambat merujuk ke rumah sakit kita. Artinya rumah sakit sebelumnya atau layanan kesehatan sebelumnya adalah salah karena membiarkan keburukan. Nah, ini jadi problem. Nah, ini yang harus kita kelola. Bagaimana kita menyampaikan breaking bad news, kabar buruk untuk keluarga pasien atau pasien tanpa mencederai semua pihak. Karena kita tidak tahu di sebelumnya itu ada masalah apa di perjalanan, ada masalah apa di rumah sakit sebelumnya atau layanan kesehatan sebelumnya. Yang bisa jadi memang di sana pun sudah ada masalah kesehatan yang buruk. Ya, sehingga kita tidak perlu menghakimi layanan atau proses sebelumnya tanpa kita sendiri mengalaminya. Nah, ini harus kita kelola. Nah, salah satu cara mengelolanya adalah pendekatan yang bisa tergambar di sini. Ketika kita memiliki suatu problem dengan pasien atau pelayanan, maka kita harus bisa mengidentifikasi ada poin-poin penting apa di dalam peristiwa itu. Ya, ada istilahnya isu etik apa, ada nilai-nilai moral apa, nilai-nilai asas etik apa yang muncul di situ. Kemudian kita analisa apakah nilai-nilai moral itu bertentangan satu dengan lain dengan menggunakan metodologi etika tentu. Dan ini yang akan kami kenalkan kepada pemirsa, dan akhirnya kita akan mengambil keputusan yang baik bagaimana supaya putusan kita tidak seakan-akan tidak menjadi pelanggaran. Dan memang bukan pelanggaran, cuma jangan dipersepsikan sebuah pelanggaran. Nah, ini sebagai contoh konkretnya begini. Misalnya, ini misal saya memiliki pasien seorang bapak-bapak, kemudian dia mengatakan sangat sakit ketika buang air kecil, dan ujung-ujungnya kami diagnosis sebagai penyakit karena gangguan infeksi saluran kencing. Di dunia kedokteran kita sebut gonore misalnya. Gonore itu penyakit menular karena kontak seksual. Dan dalam anamnesis pemeriksaan, kita akhirnya tahu bahwa pasien itu tertular karena melakukan tindakan asusila, yaitu berselingkuh atau berbain yang tidak benar. Pertanyaannya adalah ketika saya tanya, atau masalahnya adalah ketika saya tanya pada pasien itu, Bapak sudah menikah? Sudah. Selama Bapak sakit pernah berhubungan dengan istri? Sudah. Insya Allah secara teoretik medis pasti istrinya tertular. Pertanyaannya, jadi muncullah problem di sini. Asas otonomi dalam teori kadar dasar moral atau yang dikenal sebagai prinsipilisme, itu pasien punya hak rahasia pasien. Kepada istrinya sekalipun dia harus, kalau dia menghendaki dirahasiakan, dokter harus merahasiakan. Itu adalah turunan dari otonomi, hak rahasia pasien. Tapi karena saya tahu istrinya potensial tertular, bahkan bisa jadi sudah sangat tertular, maka sesungguhnya istrinya punya keadilan untuk diobati juga. Dan berhak sebenarnya istrinya tahu bahwa suaminya tidak baik. Nah, inilah mulai muncul. Mulailah ada isu di situ, ada dua isu yang bertentangan seakan-akan. Yang satu masalah justice bagi ibu, sang istri, yang satu masalah kerahasiaan bagi pasien. Sebagai dokter kita akan punya masalah di situ. Saya mau ngomong apa pada pasien ini? Saya ngomong, Pak, Ibu harusnya tahu. Kira-kira kalau ini dipikir secara nalar kita semua, pasti suami keberatan untuk ngasih tahu istrinya. Nah, tapi kalau kita tidak menuruti atau tidak menyampaikan ke istri, sesungguhnya justice sang ibu terlanggar. Nah, inilah salah contoh. Kita harus menemukan isu etik apa yang ada, kemudian kita kelola, kemudian harus kita putuskan apakah breaking bad news sakitnya bapak ini tersampai ibu atau tidak. Belum nanti tahap terapinya, apakah ibu-ibu bisa diterapi atau tidak. Sebelum terapi harus diperiksa dulu tentunya. Nah, ini jadi masalah-masalah baru. Ketika kita hanya mengobati bapaknya, istrinya nggak terobati. Atau mengobati suami, maaf ya. Atau mengobati dua-duanya. Kalau mengobati dua-duanya berarti rahasia suami harus terbongkar di istri. Suami berkenan tidak. Nah, sehingga gambar skemanya seperti ini. Ketika
kita menggunakan teori, suatu teori etika yang kita kenal prinsipalisme tadi di slide sebelumnya ini ya, ada 4 asas yang dominan yang itu utama dibahas di dalam asas etik itu. Ketika ada masalah medis, semua asas itu berjalan seiring sejalan menuju satu arah, tidak ada masalah etik. Sepertinya tidak ada masalah etik dan mudah diputuskan. Tetapi ketika yang saya sampaikan tadi ini, ketika sang suami itu punya otonomi rahasia pasien, di sisi lain sang ibu punya hak keadilan, sang istri punya hak keadilan, ditambah lagi ada sifat non maleficent. Apa asas non maleficent? Yaitu asas yang tidak bisa seorang dokter itu membiarkan keadaan bahaya. Maka ibu yang sakit itu bisa dibilang mengalami risiko sakit yang berbahaya, meskipun tidak sampai mematikan ya, tapi kan kasihan. Nah, dua pertentangan ini menjadilah dilema bagi dokter, mau ngobati ibu atau menjaga rahasia suami. Ini contoh, disitulah timbul dilema etik yang harus kita putuskan. Dan ketika kita memutuskan sesuatu, pasti ada asas lain yang seakan-akan kita langgar, seakan-akan kita korbankan. Maka pemutusan itu yang kemudian di slide tadi disebut sebagai pilihan asas apa yang kita menangkan, itulah yang kemudian dalam teori etik disebut sebagai prima facie. Ibarat sidang PBB itu adalah hak veto. Veto kita apa? Apakah kita mendahulukan ibu atau mendahulukan suami atau mendahulukan istri? Nah, sehingga kemudian kalau kita agak kesulitan memilih, masih ada teori etik lain yang bisa dipakai. Ya, banyak teori etik, silahkan dipakai. Apakah itu pendekatan idea, ethical decision making framework, itu harus hampir mirip dengan teori yang pertama, harus diidentifikasi dulu apa, ditentukan faktor-faktor yang berpengaruh, kemudian dieksplor lebih dalam dan akhirnya dibuat keputusan. Pola pikirnya hampir sama. Atau asas yang lain dari teori yang lain dari Howard and Brody, kaskade tentang pola pemecahan masalah, atau teori dari metode kliniknya Johnson and Stricker dengan Ford Method yang melihat asas etik itu ada masalah indikasi medik, preferensi pasien, kualitas of life, maupun kontekstual yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, ini menjadi beberapa pendekatan seandainya satu teori tidak bisa dipakai. Nah, perlu pendalaman lagi memang apa itu masing-masing asas ini. Ya, tapi yang jelas pada persoalan yang pelik mengenai masalah etika tidak bisa menemukan satu teori. Kadang-kadang kita harus menggunakan banyak teori. Nah, demikian yang kami sampaikan untuk saat ini untuk sebagai pengantar masalah permasalahan etik dan bagaimana memecahkan masalah etik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.